kita manusia sebenarnya hidup di dunia mikroba, dunia bakteri. Ya, contohnya, dan ada bakteri-bakteri baik yang kita pakai. Contohnya, kita minum yogurt, ya kan? Minum kefir, makan makanan fermentasi. Nyamuk itu diciptakan kemungkinan sebagai alat Tuhan untuk mengendalikan populasi manusia. Di sini gambarnya agak sedikit kompleks, Bu. Ibu bapak sekalian, tapi kita mulai dari sini. Nanti saya pakai animation. Jadi ini ada nyamuk jantan, biasanya sedikit lebih kecil daripada nyamuk betina. Di sini warnanya sama-sama hitam. Artinya bahwa dua-duanya adalah nyamuk liar, nyamuk Aedes liar. Nyamuk Aedes liar betina ketemu nyamuk Aedes liar jantan, ketemu terus akan bertelur dan telurnya akan menetas melahirkan anak nyamuk Aedes yang liar juga. Oke, pakai warna hitam. Nah, ketika kita menggunakan teknik Wolbachia, kita bisa menginfeksi si jantan atau kita bisa menginfeksi si betina. Ya. Nah, yang pertama dulu, kalau kita menginfeksi si nyamuk jantan, makanya di sini gambarnya berubah jadi warna hijau nih. Ini pendekatan yang dipakai di Singapura. Ya, dan ada beberapa tempat di Amerika Serikat juga kalau saya berusaha menggunakannya juga. Mereka menginfeksi nyamuk jantan dengan bakteri Wolbachia. Dan yang menarik, ketika nyamuk jantannya sudah terinfeksi bakteri Wolbachia, dia tidak bisa menikah. Ya, saya pakai istilah menikah aja ya, ibu bapak sekalian. Dia tidak bisa menikah dengan nyamuk Aedes liar yang warna hitam. Karena ketika mereka menikah, ya, jantan Wolbachia ketemu betina liar, ketika mereka menikah, telur yang ditetaskan oleh si nyamuk betina semuanya akan mati, tidak bisa menetas menjadi jentik-jentik terus menjadi nyamuk, tidak ada. Ya, ini makanya menjadi pendekatan yang sangat menarik dan pemerintah Singapura menggunakan pendekatan ini. Nanti mungkin nanti kalau pas tanya jawab saya bisa jelaskan apa kelebihan dari teknik ini dibanding teknik yang dipakai oleh negara lain seperti di Indonesia. Indonesia termasuk di Brasil, di Australia, kita menginfeksi nyamuk betinanya. Ya, pakai ibu bapak bisa lihat di sini yang di gambar ketiga, si nyamuk betinanya yang warna hijau nih. Ya. Nyamuk betina yang warna hijau, dia bisa ya Bu ya, bisa menikah dengan nyamuk jantan liar. Yes. Ya, tapi ketika dia menikah dengan nyamuk jantan liar, keturunannya dia akan melahirkan keturunan, tapi keturunannya akan terinfeksi bakteri Wolbachia semuanya. Artinya apa? Artinya terjadi pergeseran populasi, Bu, dari nyamuk liar menjadi nyamuk yang terinfeksi bakteri Wolbachia. Oke. Lalu nyamuk betina Wolbachia yang hijau juga bisa menikah sama nyamuk jantan Wolbachia. Hasilnya sama. Dia akan menghasilkan keturunan nyamuk Wolbachia. Artinya apa? Artinya kalau kita menginfeksi nyamuk, terutama nyamuk betina dengan bakteri Wolbachia, kita akan menggeser populasi nyamuk Aedes dari yang liar, yang gampang menularkan virus dengue, menjadi jenis nyamuk yang nanti sangat sulit atau bahkan bisa dibilang tidak bisa menularkan virus dengue. Ya, sehingga dia bisa melindungi. Nanti di slide terakhir. Ini kayaknya slide kedua terakhir saya. Bagaimana keamanannya? Ini kan pertanyaan semua orang. Bakteri Wolbachia sekali lagi adalah bakteri yang hanya dijumpai secara alamiah pada serangga. Kira-kira lebih dari 60% serangga yang berhasil dikumpulkan dan diteliti. Oke, termasuk kupu-kupu, lalat, lebah, ya, bahkan ada beberapa nyamuk. Oke. Nah, Wolbachia sendiri, bakteri Wolbachia tidak bisa hidup di luar dari inangnya. Inangnya itu siapa? Si serangga itu. Ya. Bakteri Wolbachia tidak bisa hidup di luar inangnya. Ya, jadi dia agak beda dengan kalau bakteri yang kita makan di yogurt, itu kan bakteri yang bisa hidup sendiri, hidup di luar inang.
Tapi bakteri Wolbachia tidak bisa. Oke, itu satu. Lalu kedua, bakteri Wolbachia tidak akan mungkin saya akan pakai kata tidak akan. Bakteri Wolbachia tidak berbahaya untuk manusia atau mamalia yang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi bakteri Wolbachia. Kenapa? Karena sekali lagi Wolbachia tidak menginfeksi manusia, ya, atau mamalia. Dia hanya menginfeksi serangga. Oke. Nah, pertanyaannya, Bapak tahu dari mana, ya kan? Nyamuk kebun itu nyamuk kuleks, ya, yang ini ya kan. Nyamuk kuleks ini secara alamiah memiliki Wolbachia. Nah, sekarang saya tanya, apakah di antara kita ini ada gak yang belum pernah tergigit oleh nyamuk kebun?